Assalamualaikum Bu Milo. Waalaikumsalam Pak Fendi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Milo hari ini, sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Pak. Oh iya Pak Fendi, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya betul, saya coaching dengan. Nanti sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ya Pak ya? Oke, monggo bisa. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai Pak, sesuai dengan rubrik penilaiannya, rubrik penilaian coaching ya. Nah seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan juga kemudian apakah nanti Pak Fendi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon juga atau jawaban dari coachee-nya Bapak nanti ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak akan sampaikan. Dan juga jangan lupa nih Pak ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, ya Bu, siap, saya akan ingat pesan dari Ibu. Nah, mungkin nanti sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya, boleh Pak? Boleh sekali Bu. Nah, untuk yang pertama ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching untuk hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, ya pastinya tentu kompetensi coaching ya Bu. Jadi yang pertama tentu kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Seperti itu. Ya, baik. Jadi gini ya Pak, ingin mengembangkan 3 kompetensi, betul? Betul. Nah, terdiri dari nanti kehadiran penuh ya, terus juga kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Nah, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Nah, di antara ketiganya ini Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Fendi kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi sehingga nanti bagaimana coachee itu bisa mengembangkan solusi atau masalah dari permasalahan ini. Seperti itu. Jadi ada 2 ya Pak, yang akan Bapak kembangkan nanti yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Dari saya sih nanti ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching terhadapi. Kemudian tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukannya seperti itu. Gitu. Jadi Pak, ini ya indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut, begitu ya? Iya Bu, betul. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rois, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Fendi? Alhamdulillah saya pada hari ini kabarnya baik sekali Bu. Bu Rois, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu atau menceritakan ada masalah apa gitu? Iya Pak, saya mau menceritakan permasalahan saya ini di sekolah ya. Ada waktu Pak, mungkin 15 atau 20 menit aja gitu. Oh ya, kebetulan saya ini lagi tidak ada jam sehingga bisa untuk mendengar cerita dari Bu Rois gitu. Iya Pak, di sekolah saya itu ya Pak ya, saya melihat banyak siswa yang merasa bosan untuk belajar. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton gitu Pak. Ya dengan cara berceramah, ya. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana di sekolah. Nah, seperti mereka tidak fokus gitu loh, infokusnya. Nah, lapangannya luas atau danau di depan sekolah kita juga luas gitu ya. Jadi bisa dipakai sebagai media pembelajaran. Tapi kenapa rekan-rekan guru saya ini tidak memiliki inisiatif gitu Pak untuk menggunakan sarana tersebut? Dan masih tetap mengajar dengan cara yang sama, dengan metode ceramah, sehingga banyak siswa itu bosan gitu Pak.
Oh, baik Bu, berarti di sekolah Ibu Rais itu masih banyak guru yang mengajar dengan cara yang kurang bervariasi, artinya monoton ya, seperti itu Bu ya. Iya, betul-betul Pak. Jadi pembelajaran itu hanya ceramah gitu aja ya. Setelah saya tanya itu kepada siswanya, mereka merasa bosan. Jadi tidak untuk antusias belajarnya itu kurang. Jadi motivasinya juga kurang begitu Pak. Kira-kira dari Bu Rais ini apa yang ingin didapatkan untuk percakapan kita kali ini seperti itu? Ya, sebenarnya saya itu ingin adanya perubahan di sekolah, Pak. Terutama bagaimana cara pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya dengan menggunakan metode atau model-model yang betul-betul memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara maksimal. Oh, gitu. Jadi Bu Rais ingin adanya perubahan di rekan-rekan guru untuk bisa merubah cara mengajarnya lebih baik lagi dan bisa menyenangkan seperti itu. Iya, betul-betul, Pak. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru itu? Saya berharap untuk rekan-rekan guru saya itu bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, Pak. Memanfaatkan media-media yang ada di sekitar atau sarana prasarana yang ada di sekolah itu dengan maksimal. Pembelajaran bervariasi itu idealnya di level berapa? Kalau kita misalkan kasih rata-rata dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira saat ini levelnya itu sampai mana di sekolahnya? Kalau di sekolah saya itu levelnya masih di level 5, Pak ya. Karena masih banyak sekali guru-guru itu mengajar dengan cara yang sama. Ya, hampir 60% lebih ya itu, walaupun ada juga yang sudah memanfaatkan pembelajaran dengan sarana prasarana, misalnya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, kira-kira level berapa yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan kerjanya itu sampai level berapa? Saya berharap itu paling tidak mencapai level 7 dulu lah Pak ya, tidak harus langsung 10 gitu ya. Karena masih banyak sekali guru-guru yang masih bingung untuk melakukan bagaimana cara memulainya untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan sarana-sarana tersebut. Baik Bu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran ini? Kira-kira sampai level 7 itu langkahnya bagaimana? Yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan ini dulu Pak dengan rekan-rekan sejawat saya yang mungkin mereka juga ingin melakukan perubahan. Ya, kemudian saya akan melakukan pendampingan ataupun dengan mentoring dengan teman-teman sejawat saya itu. Selain mentoring yang Ibu lakukan, kira-kira strategi yang lain apa ada seperti itu? Selain mentoring ini? Ada Pak, ada Pak. Saya akan melakukan pelatihan-pelatihan. Ya, saya akan ikut pelatihan, workshop, ya, sehingga semua guru itu juga nanti bisa terlibat dan ikut melakukan pelatihan ataupun workshop tersebut. Kira-kira metode atau strategi yang nyaman dilakukan saat ini yang mana? Kayaknya lebih ke persiapan ke mentoring dulu nih Pak ya, karena mentoring itu lebih tepat sasaran bagi saya, yang mana benar-benar nanti ada perubahan-perubahan pada guru-guru yang lain. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Rais untuk melaksanakan mentoring tersebut di sekolah panjenengan? Saya punya teman nih Pak ya, namanya Bu Isti ya. Saya akan berkolaborasi dengan Bu Isti dan juga dengan guru-guru yang lain. Nah, sehingga saya bisa melakukan perubahan di sekolah. Baik Bu Rais, berarti nantinya Bu Rais akan berkolaborasi dengan rekan atau guru yang lain. Sekarang dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran Pak ya, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, terutama dalam penyampaian materi ke siswa dengan cara mentoring tadi. Saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita dari Bu Rais ya, telah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita sampai sini Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Gitu Bu. Ya, sama-sama ya Pak. Terima kasih. Pak Fendi sudah mau mendengarkan dan membantu saya dalam menemukan solusi ini. Oke Bu, nanti kalau misalkan ada permasalahan yang lain, kalian Bu Rais ingin
bercurhat dengan saya, monggo silakan. Ya, Seperti itu. ya, terima kasih Pak Fendi Iya, atas sama-sama, waktunya. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam Bu Melo. Oke. Bagaimana tadi hasil kucingnya dengan Bu Roisus ya? Nggih, nggih. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Fendi ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan selama kucing tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, begitu. Jadi selama coaching tadi ya, saya sudah mengikuti sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan AC, dan menentukan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Baik, jadi Pak Fendi ini sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi saya lihat seperti itu, dan dari pengamatan saya juga tadi Pak Fendi sudah berhasil menanyakan tujuan kepada Kuci, terus mengidentifikasi masalah, kemudian juga ada mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi ya, dan juga tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci tadi agar rencana aksi tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan Kuci. Bapak sudah fokus terhadap Koci ya, hadir penuh, juga mendengarkan aktif juga, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Nah, luar biasa sekali Bapak Fendi ini ya. Apa yang Bapak pastikan untuk proses coaching hari ini dan bagaimana rencana ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendalami pemahaman alur Tirta lebih dalam lagi untuk melakukan coaching agar sesi coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi dan bisa menghasilkan manfaat yang banyak. Nah, baik, luar biasa sekali Pak Fendi ini ya. Nanti Pak Fendi akan mendalami alur Tirta lebih lagi ya untuk meningkatkan kualitas coachingnya ke depan. Nah, terima kasih Pak telah melakukan sesi tanya jawab kali ini dan juga telah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.